Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur menyita mobil bos rental yang digelapkan di wilayah Sukolilo Pati, Jawa Tengah. Saat disita, mobil sempat diganti plat nomor dan dititipkan di rumah tersangka AG yang turut ditangkap polisi. Kini, polisi masih memburu pelaku penggelapan yang memalsukan identitasnya saat menyewa mobil rental dengan memeriksa 4 saksi. Diduga kuat bahwa RP ini adalah nama palsu atau nama samaran karena menggunakan identitas palsu, karena kami sudah melaksanakan tindakan-tindakan langkah-langkah konkret untuk mengetahui keberadaan terlapor, namun semuanya terkendala karena semua yang disampaikan kepada kami tidak sesuai dengan data yang ada di dalam KTP ataupun surat-surat dan alamat yang bersangkutan. Polisi telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan bos rental di Sukolilo Pati, Jawa Tengah. Jumlah ini dimungkinkan masih bisa bertambah karena proses penyelidikan dan penyidikan masih berjalan. Polisi juga masih terus memburu warga yang terlibat dalam pengeroyokan itu. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Saudara, Mabes Polri angkat bicara terkait kasus bos rental mobil asal Jakarta yang tewas dikeroyok saat hendak mengambil mobilnya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Polisi mengakui korban pernah membuat laporan kehilangan. Polisi membantah telah mengabaikan laporan yang pernah dibuat korban bos rental yang tewas di Pati, Jawa Tengah. Polri juga menyebut meski pernah membuat laporan di Polres Metro Jakarta Timur, namun ada langkah dan prosedur yang harus dilalui di setiap laporan. Karopenmas Divisi Humas Polri juga menegaskan setiap laporan yang diterima selalu menjadi atensi dan ada kewenangan administratif yang harus dilakukan. Asistensi seluruh kasus tentu menjadi bagian daripada pembinaan fungsi teknis ya kepolisian. Khususnya tadi bicara penyidikan berarti Bareskrim. Teman-teman perlu diketahui dari suatu laporan peristiwa, adanya laporan pengaduan atau laporan polisi yang diterima, tentu ada kewenangan secara administratif yang harus dilakukan langkah-langkah. Ya. Jadi tidak bisa serta-merta, dan kecepatan untuk menindaklanjuti di bidang atau operasional untuk penindakan dan penegakan hukum itu ada langkah-langkah yang harus diikuti secara prosedural. Ya, tentunya tergantung kembali lagi ketika dilakukan analisis setiap laporan tentu disertai alat bukti, ya, baik itu administratif ataupun alat bukti lainnya ya di luar surat dan lain-lain. Ini menjadi bagian untuk kerjasama antara pelapor dan juga kepada penyidik. Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Febriana Mila di Polda Jawa Tengah. Mila, selamat siang. Bagaimana perkembangan penyidikan dari kasus ini? Ya, Francisco dan juga saudara, hingga saat ini kepolisian sudah menetapkan 10 tersangka atas pengeroyokan dan juga penganiayaan yang menimpa bos rental asal Jakarta yang terjadi pada 6 Juni 2024 di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan sebelumnya polisi telah menetapkan 4, kemudian bertambah lagi menjadi 6, dan 6 tersangka yang baru ditangkap ini ditangkap di lokasi dan juga tempat yang berbeda, namun masih di sekitaran Kecamatan Sukolilo. Dan saat ini polisi juga memberitahukan ataupun dan saat ini polisi meminta dalam waktu 1 pekan untuk para pelaku ataupun yang terlibat dalam kasus pengeroyokan dan juga penganiayaan kepada bos rental dan juga ketiga rekannya ini untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Karena saat ini polisi sudah mengantongi nama-nama dan juga barang bukti dari pelaku-pelaku yang terlibat di lokasi kejadian yang mengeroyok ataupun melakukan penganiayaan kepada bos rental dan juga ketiga rekannya. Dan hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan juga penyidikan untuk mengembangkan kasus dari imbas pengeroyokan dan juga
penganiayaan yang menyebabkan satu korban tewas, yakni bos rental asal Jakarta, dan kemudian juga 3 rekan dari korban yang meninggal ini terdapat luka-luka sehingga harus mendapatkan perawatan secara intensif di rumah sakit di Pati, yang mana keempat korban ini mendapatkan aksi massa, pengeroyokan, kemudian juga penganiayaan karena salah tuduh dari massa yang berada di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kemudian untuk AG atau pemegang terakhir dari mobil yang diduga dibawa kabur ataupun digelapkan ini juga ditetapkan sebagai tersangka karena selain sebagai pemegang akhir dari kendaraan yang terlibat kasus penggelapan ataupun dihilangkan ini, dibawa kabur, juga sebagai pelaku penganiayaan terhadap keempat korban ini. Sementara saat ini polisi juga masih mencari keberadaan ataupun identitas dari RP yang diduga sebagai penyewa Honda Mobilio atau kendaraan dari bos rental asal Jakarta ini yang dibawa kabur dan sempat berubah-ubah daerah untuk dan terakhir kali ditemukan di Pati tersebut. Kemudian untuk ketiga korban lainnya yang juga menjadi korban pengeroyokan dan juga penganiayaan di Kecamatan Sukolilo ini saat ini sudah dipulangkan dan sebelumnya telah mendapatkan perawatan secara intensif di rumah sakit di Pati. Dan 2 orang lainnya ini sebelumnya juga mendapatkan tindakan operasi karena mengalami patah tulang pada tulang kering dan juga pada kaki. Kemudian atas kejadian ini tersangka terancam para tersangka 10 tersangka ini dan nantinya masih akan ada tersangka tambahan lainnya karena memang massa yang mengeroyok atau melakukan penganiayaan ini cukup banyak, terlihat dari video-video yang telah beredar di media sosial dan juga bukti-bukti yang telah diperoleh ataupun didapatkan dari kepolisian. Para tersangka ini terancam hukuman pasal 170 KUHP atau penganiayaan bersama-sama yang menyebabkan meninggal dunia dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun penjara. Francisco. Masih ada potensi tersangka baru di mana pihak kepolisian juga meminta untuk pelaku yang lain yang belum ditangkap ini untuk menyerahkan diri dan juga masih ada yang dikejar yaitu RP sebagai penyewa dari mobil bos rental tersebut. Terima kasih atas laporan Anda, Febriana Mila dari Semarang, Jawa Tengah.